Tes, ya. Kita mulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan perintahnya. Di antaranya adalah puasa Ramadan yang sedang kita jalankan, dan dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengisi, memanfaatkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh dan ketaatan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kepada kita taufiknya, bantuannya, pertolongannya, agar dapat mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh dan ketaatan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan Ahad ba'da subuh ini, saya coba menyesuaikan materi dengan keadaan kita yang sekarang alhamdulillah sudah pertengahan Ramadan sudah kita lewati. Ya, sekarang kita insyaallah berada di pertengahan Ramadan yang kedua, menjelang 10 terakhir bulan Ramadan. Maka di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan bagaimana seharusnya keadaan kita ketika Ramadan sudah berada di penghujung atau di bagian akhir, ya. Karena kalau kita lihat keadaan kita dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, ternyata sangat jauh berbeda. Di mana keadaan kita ketika Ramadan sudah di pertengahan, apalagi di bagian akhir, banyak kaum muslimin yang semakin banyak yang meninggalkan masjid, ya. Mereka tidak lagi semangat seperti ketika di awal Ramadan menghadiri sholat tarawih, berusaha untuk mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal soleh, tetapi mereka semakin kurang semangat, ya. Padahal kalau kita lihat keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka ketika Ramadan ya sudah berada di bagian akhir, mereka semakin semangat karena mereka mengetahui bahwa bagian yang paling utama dari Ramadan adalah di bagian akhirnya, ya, tidak di bagian awalnya. Meskipun bulan Ramadan secara keseluruhan memiliki keutamaan dan diberikan keberkahan sehingga amal saleh dilipat gandakan pahalanya, tetapi kalau kita bandingkan mana yang lebih utama, awal, tengah, atau akhir, jawabnya adalah bagian akhir, ya. Hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, bagian akhir Ramadan lebih utama dari bagian awal, tengah, ya, adalah karena seseorang, ya, ketika dia menjalankan ibadah dan terus menjalankan ibadah,
dia akan merasakan mungkin kebosanan, kemalasan, kelemahan, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagian akhir Ramadan lebih utama daripada bagian awalnya, diharapkan yang tadinya dia lemah, yang tadinya dia sudah mulai kendor, yang tadinya dia kurang semangat, semakin semangat lagi. Karena di bagian akhir ini lebih utama daripada bagian awalnya, ya. Nah ini. Tapi kalau kita lihat keadaan saudara-saudara kita atau mungkin kita, ya, ketika bulan Ramadan sudah di pertengahan atau di bagian akhir, ya, kita semakin kendor, ya. Dimana masjid-masjid saja yang tadinya awal Ramadan penuh, ya, sampai nggak menampung, sampai ditambahkan dibuatkan tenda, ditambahkan misalnya tikar, terpal, ya. Tapi lihat beberapa hari ke depan, sepekan setelahnya saja sudah kelihatan kemajuan softnya, ya. Tinggal separuhnya. Semakin kesini, hanya tinggal beberapa soft. Nah ini keadaan kita berbeda dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha di sini. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zara wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Apa maksud dari mengencangkan ikat pinggang di sini? Beliau semakin giat, beliau semakin semangat, beliau semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin fokus, ya. Sehingga beliau sampai agar lebih fokus i'tikaf, ya, dan menjauhi istri-istrinya, agar beliau dapat memaksimalkan ibadah. Semakin giat. Beliau juga menghidupkan malamnya, ya, banyak melakukan ketaatan, entah dengan sholat tarawih diperlama, dengan banyak membaca Al-Quran, dan mengurangi tidurnya, ya, mengurangi tidurnya. Ya, ini kegiatan ketika i'tikaf, ya, tidak kebanyakan tidur. Wa aiqadha ahla, beliau juga pribadi yang sempurna dan menyempurnakan. Beliau tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi memperhatikan juga keluarganya, ya. Mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri dan keluarga dari api neraka. Maka beliau tidak hanya mementingkan diri sendiri. Yang rajin ibadah hanya beliau, yang ke masjid hanya beliau, yang mendekatkan diri kepada Allah hanya beliau, ya. Tapi beliau juga memperhatikan keluarganya. Beliau bangunkan mereka. Ayo manfaatkan 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan berbagai macam amal soleh, ya. Sholat tarawih jangan ditinggalkan, baca Al-Quran diperbanyak, dan lain sebagainya, ya. Inilah yang perlu kita setelahnya lakukan di bagian akhir bulan Ramadan. Dan hadis ini menerangkan juga kepada kita, hendaknya kita peduli sama keluarga. Jangan hanya memperhatikan diri sendiri, ya. Kita yang ke masjid, anak kita nggak ke masjid, ya. Kita yang rajin ibadah, anak dan keluarga kita nggak rajin. Nah ini tidak sesuai dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau memperhatikan keluarga juga. Mengikuti firman Allah Ta'ala, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri dan keluarga. Jagalah diri dan keluarga. Dan ini menunjukkan kita sayang sama keluarga, ya. Karena kalau hanya dia yang rajin ke masjid, dia yang rajin ibadah, keluarganya dibiarkan, menunjukkan tidak sayang, kurang sayang kepada keluarga. Saya pernah menyampaikan juga, ya, terkadang
Sebagian kita disangkanya itu bentuk sayang kepada dan kasihan kepada anak dan istri, ya. Kita ke masjid, anak kita masih tidur di kamar, ngelihat kasihan kayaknya kalau dibangunin. Sebenarnya itu nggak kasihan sama saja kepada anak. Kalau kasihan dan sayang dia akan bangunkan. Karena ketika anak sampai meninggalkan sholat sama saja membiarkan anak itu melanjutkan perjalanannya ke jurang neraka. Kalau dia sayang kepada anak, tentu dia akan cegah. Ya, jangan sampai dia melanjutkan perjalanan ke jurang neraka dengan meninggalkan sholat, menunda sholat sampai habis waktunya. Kalau sayang dia akan bangunkan. Ya. Makanya ada seorang ibu-ibu bertanya kepada seorang syekh, "Wahai syekh, anak saya susah banget dibangunkan untuk sholat subuh. Ya, dia terus aja di kasurnya, di tempat tidurnya. Gimana caranya supaya bisa bangunin anak saya?" Maka kata syekh tersebut, "Bagaimana kalau rumah kamu kebakaran? Kamu biarkan anak kamu di dalam kamar?" Katanya, "Enggak, saya nggak akan biarkan. Saya akan tarik, bahkan kalau perlu saya seret, saya seret." Nah seperti itulah caranya, gitu ya, bangunkan anak. Kalau memang kita sayang sama anak, gitu. Ya. Nah, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memperhatikan diri, tapi beliau juga memperhatikan keluarga. Ya, perhatikan keluarga. Karena kalau kita lihat, ya, yang ke masjid banyak kan orang tua. Remaja-remaja nggak kelihatan. Yang kedua juga kalau kita perhatikan dulu, ya, beberapa tahun yang lalu masih ada yang namanya remaja masjid, remaja musola. Tapi sekarang lihat, apa masih ada? Rata-rata sudah pada remaja-remaja kita malamnya bergadang, malamnya ngumpul sama teman-teman di kafe, malamnya ngumpul main HP, malamnya ngumpul di tempat-tempat permainan, di tempat-tempat game dan sebagainya. Ya. Tampaknya orang tua bodoh amat, gitu ya. Ya memang kalau kita perhatikan jiwa remaja mereka karena akal yang belum sempurna inginnya senang-senang, inginnya memuaskan masa mudanya, ya. Cuma silahkan saja istilahnya bersenang-senang, jangan sampai berlebihan sampai nggak ada remaja masjid, sedikit sekali yang memakmurkan masjid, ya. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kalau mereka sabar di masa muda beribadah, memakmurkan masjid, menjadi remaja masjid, itu dapat keutamaan nantinya di akhirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, ya, tidak kepanasan. Ya. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda remaja yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Senang jadi remaja masjid, senang memakmurkan masjid. Sekarang ada, saya yakin di sini orang tua semua, orang tua semua, ya kan, remaja-remaja nggak tahu kemana, ya kan. Nah ini PR kita ini, gimana caranya mengembalikan remaja-remaja kita ke masjid. Udah nggak ada lagi, hampir, ya. Dulu-dulu mah banyak remaja masjid. Nah inilah menunjukkan bagaimana akhir zaman itu fitnahnya lebih dahsyat daripada sebelum-sebelumnya. Banyak sekali yang memalingkan seseorang dari agamanya. HP ini paling punya pengaruh sekali. Tontonan juga punya pengaruh sekali. Udah nggak ada filter lagi di HP, ya. Udah istilahnya globalisasi. Apa yang datang dari luar mudah masuk ke sini dan mudah diikuti. Sehingga remaja-remaja kita sudah nggak tahu kemana, gitu ya. Ini PR kita. Gimana caranya mengembalikan remaja ke masjid lagi, gitu. Baik, kita kembali ke sini. Ini lihat keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bagian akhir Ramadan semakin semangat.
Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap semangat sampai penghujung, sampai akhir Ramadan? Ya, ibarat perlombaan, ya. Terus banyak yang pada ninggalin arena perlombaan. Kalau yang mereka sudah mulai hilang, ya. Sampai dulu ada iklan dicari orang yang hilang. Dicari orang yang hilang. Siapa mereka orang yang hilang itu? Yaitu yang ketika di awal Ramadan hadir semangat, ya, memakmurkan masjid, di pertengahan sudah pada hilang. Itu orang-orang yang hilang. Nah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang hilang. Ya, itu perlu dicari itu. Dibuat pengumuman, ya, dicari orang hilang. Bukan orang yang hilang itu saja, yang apa namanya dia nggak tahu kemana seseorang, rimbanya di mana istilahnya. Tapi termasuk orang yang hilang adalah orang yang di awal Ramadan dia memakmurkan masjid, dia hadir sholat tarawih, ya. Tapi di pertengahan Ramadan udah nggak tahu kemana. Sekarang hadirnya bukan ke masjid lagi, ke tempat-tempat permainan, ke mall-mall, ke ya pokoknya selain masjid lah. Itu orang yang hilang. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap bertahan, ya, di tengah banyak orang yang hilang, gitu ya. Ya. Ada beberapa kiat agar kita tetap bertahan, ya, sampai penghujung Ramadan. Ya. Di antaranya adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan. Dan tidak bersandar kepada kemampuan diri kita. Karena manusia sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan dalam keadaan lemah. Bertahannya itu gak lama biasanya. Dia akan merasakan kebosanan, kemalasan, dan kelemahan, ya. Maka supaya dia tidak bosan dan tetap terus sabar, ya, adalah dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah dan tidak mengandalkan kemampuan dirinya. Minta kepada Allah, misalnya Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar dapat berzikir kepadamu, agar dapat mensyukuri nikmatmu, agar dapat memperbaiki ibadahku kepadamu. Minta kepada Allah dengan bahasa kita, silahkan. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk dapat memaksimalkan bulan Ramadan. Karena la haula wala quwata illa bik, illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah, gitu ya. Nah, itu. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya kita tahu bahwa Ramadan bagian yang paling utama itu adalah di bagian akhirnya. Ya. Kalau kita tahu, dengan kita yakni mengetahui hal ini, kita akan tetap terus insya Allah semangat. Ya, karena kita tahu ternyata bagian akhir itu lebih utama daripada bagian awalnya. Apalagi di bagian akhir itu ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Yang kalau seseorang beribadah bertepatan dengan malam tersebut, kata Allah, khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada ibadah yang dilakukan oleh seseorang selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Alaihi wasallam a'maru ummati baina dzalik. Rata-rata umur umatku kalau enggak 60, 70 dan sedikit yang melampaui. Udah 60, 70 sudah tanda-tanda gitu ya. Bukan berarti nakut-nakutin, cuma ngelihat pada umumnya aja. Pada umumnya, ya. Sedikit ada sih yang melampaui 70, 80, 90 bahkan 100 mungkin ada. Ya, masih ada gitu ya. Tetapi ya enggak banyak. Banyakan 60, 70, 80 sudah siap dipanggil, ya. Ya memang seperti ini umur akhir zaman, umat akhir zaman. Beda dengan orang-orang terdahulu yang usianya pada panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam saja berdakwahnya saja 950 tahun. Belum ditambah dengan usia ketika belum diangkat menjadi nabi. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan di surah Al-Ankabut, kata Allah, walaqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Jadi betul-betul kenyataan orang usia sampai 900 tahun itu kenyataan. Ya, kita lihat langsung nih.
di Al-Qur'an bahkan, ya. Ayat berapa sebentar? Ayat 14. Kata Allah, walaqad arsalna nuhan ila qaumi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Falabitha fihim, maka ia tinggal di antara mereka alfasanatin illa khamsina ama, selama 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun usia orang-orang dulu. Lama sekali. Orang kalau usia segitu, ya, punya banyak cerita dan tahu kondisi masa lalu bertahun-tahun. Anggaplah mungkin kalau ada di antara kita yang usianya sampai 500 tahun zaman ini, dia tahu masa ketika penjajahan negeri kita dijajah oleh Jepang, oleh Belanda, zaman Majapahit, 300 tahun yang sebelumnya, 400 tahun sebelumnya, punya banyak cerita, dan ceritanya lebih sahih daripada orang yang tidak menyaksikan langsung, ya. Nah ini orang-orang dulu usianya pada panjang-panjang, sehingga ada riwayat Israiliyat, nggak jadi masalah disampaikan karena kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, ngadu karena anaknya yang meninggal muda. Maka Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepadanya, dalam usia berapa anak meninggal dunia? Kata nenek-nenek tersebut, dalam usia 300 tahun, kayak gitu ya. Maka kata Nabi Nuh alaihissalam, nanti sepeninggal kita ada kaum, ada umat yang usianya nggak jauh, 60-70-an, kayak gitu ya, rata-rata. Maka kata nenek-nenek tersebut, kalau seandainya saya hadir di masa itu, tentu saya akan isi dengan sujud kepada Allah. Gitu, ya. Nah itu. Jadi kalau meninggal 300 tahun di zaman dulu mah meninggal muda. Kalau kita meninggal muda berapa tahun? Ya seperti itu. Ya. Nah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih yang namanya malam Lailatul Qadar, ya, agar apa? Kita dapat mengimbangi atau bahkan mengungguli orang-orang terdahulu yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita bertepatan dengan malam tersebut, seakan-akan kita diberi usia yang panjang yang kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, maka sebenarnya dia adalah orang yang malang, rugi sekali. Kesempatan emas tidak dia ambil, tidak dia manfaatkan. Apalagi bulan Ramadan ini secara keseluruhan adalah kesempatan bagi dia untuk memperbanyak bekal yang sebanyak-banyaknya. Ya, bagaimana enggak? Ya, amal soleh dilipat gandakan pahalanya. Sehingga bekalnya semakin diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita butuh bekal yang banyak untuk perjalanan kita setelah kematian. Di mana perjalanan setelah kematian, perjalanan yang sangat-sangat panjang. Manusia di alam kubur ada yang sudah puluhan tahun, ada yang sudah menjalani ratusan tahun, bahkan ada yang sudah ribuan tahun, perjalanan yang panjang. Kalau kita nggak dari sekarang menyiapkan bekal yang banyak, ya, kita nggak tahu apakah kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan atau tidak. Kita akan menyesal, sebagaimana banyak yang menyesal di alam kubur. Bahkan sampai Allah ceritakan keadaan penghuni kubur dalam Al-Quran, ya, di beberapa ayat, di surah Al-Mu'minun, di surah Al-Munafiqun. Kata Allah diantaranya, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Sehingga ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia pun baru berkata, rabbirji'un, ya Rabbi, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt,
agar saya dapat mengerjakan ya amal soleh yang telah saya tinggalkan. Kata Allah, kalla, nggak bisa. Kalau sudah tiba ajalnya, masuk ke alam kubur, nggak ada ceritanya. Allah kasih kesempatan lagi untuk hidup beberapa saat di dunia. Di surah Al-Munafikun Allah juga berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Infakkanlah sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, sehingga dia pun berkata, Rabbi ya Rabbi laula akhartani, kenapa engkau ya Allah tidak memberikan kesempatan lagi kepada saya, barang sebentar, nggak apa-apa, cuma seminggu hidup lagi nggak apa-apa ya, fa'asaddaqa, agar saya bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, dan menjadi orang-orang yang soleh. Saya akan robah keadaan saya yang tadinya saya isi hidup saya dengan hura-hura, dengan bersenang-senang, menyia-nyiakan bulan Ramadan, saya bakal nggak akan ulangi lagi ya Allah. Kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah nggak akan kasih kesempatan lagi, ya, nggak akan kasih tangguh lagi kalau sudah tiba ajalnya. Maka mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, ya, maka manfaatkan supaya kita tidak menyesal, ya, seperti banyak yang menyesal tadi di alam kubur, ya. Maka Ramadan merupakan kesempatan, ya, kesempatan bagi kita untuk membawa bekal yang banyak, ya. Apalagi di bagian akhir lebih lagi dilipat gandakan. Dengan memperhatikan hal ini, insya Allah kita tetap akan semangat, ya, kita tetap akan semangat. Kita saja ketika akan pulang kampung, nanti ada yang pulang kampung sebelum Lebaran, ada yang setelah Lebaran. Masing-masing kita mempersiapkan bekal yang cukup, ya. Kenapa? Untuk menghadapi yang perjalanan yang lebih panjang lagi kita nggak mempersiapkan, gitu ya. Kalau kita bawa bekal pas-pasan saja, kita sudah was-was, apalagi kurang, ya. Ketika di perjalanan tiba-tiba kendaraan kita mogok, harus siap, ya, diservis, butuh bawa persiapan uang yang banyak. Ketika lapar, ketika haus, ya, kalau bawa bekal yang cukup kan enak, ya. Kemudian ketika bensinnya habis tinggal beli. Tapi kalau umpamanya bekalnya pas-pasan atau kurang, yang ada nyesel, tadi kenapa nggak bawa uang yang cukup. Kalau di dunia masih mending, karena masih banyak orang yang bantu, tinggal dia telepon saudaranya, temannya, kerabatnya, atau minta bantuan orang yang ada di sekelilingnya, meskipun harus menanggung rasa malu, ya. Tapi kalau sudah, ya, di alam kubur nggak ada orang yang bisa dibantu, kita sendirian di alam kubur, yang mendampingi kita cuma amal kita. Semakin banyak amal saleh yang kita kerjakan, semakin bisa membantu kita. Tapi kalau amal kita kurang, ya, sedikit, apalagi kebanyakan maksiat, naudzubillah min dzalik, yang ada kita nyesel, ya, sejadi-jadinya. Nah, maka Ramadan kita berada di dalamnya merupakan kesempatan kita membawa bekal yang sebanyak-banyaknya agar kita nyaman di alam kubur. Alam kubur menjadi raudhah min riyadil jannah, salah satu taman surga. Alam kubur menjadi tempat istirahat kita, tempat yang nyaman bagi kita, ya. Karena nggak semuanya ya alam kubur menjadi tempat yang nyaman bagi dia, nggak semuanya menjadi tempat istirahatnya, ya, nggak semuanya. Sebagian orang mengira dengan dia meninggal dunia dia istirahat dan berhenti dari merasakan berbagai macam penderitaan, di mana kehidupan dunia ini penuh dengan penderitaan, ya, dan penuh dengan problematika. Ada orang yang mengira dengan mati selesailah semua masalah dan semua penderitaan. Belum tentu, tergantung keadaan dia, ya. Sehingga karena mengira bahwa dengan kematian selesai dari masalah, selesai dari penderitaan, kemudian dia mengakhiri hidupnya dengan berbagai macam cara. Ada yang mungkin bunuh diri dengan loncat dari tempat tinggi, ada yang bunuh diri dengan minum racun, ada yang bunuh diri dengan potong urat nadi dan lain sebagainya.
Itu karena mengira bahwa dengan kematian selesailah dia dari berbagai macam masalah dan penderitaan. Belum tentu, tergantung keadaannya. Kalau dia isi hidupnya dengan amal soleh, ya, dan tidak mengakhiri dengan cara tadi seperti itu, ya maka ya alam kubur akan jadi tempat istirahatnya. Dia akan nyaman di sana. Tapi ketika dia isi hari-harinya dengan kemaksiatan, meninggalkan perintah Allah, mengerjakan larangannya, bukan istirahat yang ada. Yang ada dia semakin menderita, ya, dan menderita. Nah, inilah kiat yang berikutnya. Hadirkan perasaan bahwa Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk membawa bekal yang sebanyak-banyaknya untuk menghadapi perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan setelah kematian. Ya. Dan yang terakhir, ya, setelah itu kita tanya jawab. Ramadan juga hadirkan juga perasaan bahwa boleh jadi Ramadan yang kita sekarang berada di dalamnya adalah Ramadan terakhir kita, yang kita ternyata nggak kesampaian ke Ramadan di tahun berikutnya, karena belum tentu. Memangnya sudah kita ketahui bahwa kita bakal ketemu lagi di Ramadan yang akan datang. Bahkan sebagian saudara-saudara kita ada yang sudah dijemput duluan oleh kematian. Mereka ternyata Ramadan kemarin adalah Ramadan terakhirnya, ya, nggak lagi berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Dan tidak mustahil bagi kita ternyata Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, yang kita nggak berjumpa lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Karena kematian itu tidak melihat keadaan orang, tidak harus tua, yang sehat, yang muda pun bisa dijemput oleh kematian, dan tidak harus sakit, yang sehat pun bisa dijemput oleh kematian. Maka jangan sampai orang yang muda, kalau ada remaja di sini susah sekarang nyari remaja, ya, mengatakan nanti sajalah saya mendekatkan diri kepada Allah, saya banyakin ibadah kalau sudah tua. Iya, kalau usianya sampai tua, ya, tahu bahwa dia nanti meninggalnya usia 50-an atau 60-an, kan nggak ketahuan, ya. Jangan juga orang yang sehat, nanti sajalah kalau udah kelihatan sakit-sakitan saya mulai mendekatkan diri kepada Allah. Belum tentu, ya. Yang terbaik bagi kita adalah kita sudah punya persiapan, sehingga kapan saja, di mana saja datang kepada kita kematian, kita sudah siap, ya, kita sudah siap. Dan agar kita juga dapat maksimalkan bulan Ramadan, ya, coba tengok banyak orang-orang terdahulu, mereka dapat memaksimalkan bulan Ramadan, ya. Orang-orang terdahulu mereka berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kalau kita lihat misalnya banyak generasi terdahulu ada yang 3 hari sekali khatam. Kalau 3 hari sekali khatam berarti sehari 10 juz. Ya. Ada yang selama sepekan sekali khotam. Kalau Ramadan mereka banyak berlomba-lomba mengkhatamkan Al-Quran, ya. Bahkan ada termasuk generasi tabi'in bernama Abu Bakar bin Ayyash, ketika akan meninggal dunia, ya, saudarinya menangisinya. Kemudian kata Abu Bakar bin Ayyash, kenapa kamu menangis? Kamu nggak tahu bahwa saya telah mengkhatamkan belasan ribu kali di pojokan rumah ini. Saking mereka berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran sehingga nyaman ketika akan meninggal dunia. Pertanyaannya, kok mereka bisa berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran? Bagaimana caranya? Mudah, ya. Mereka berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran adalah karena keadaan mereka di hadapan Al-Quran seperti keadaan kita di hadapan handphone, yang sebentar-sebentar dilihat, yang sebentar-sebentar ditengok. Kalau keadaan kita di hadapan Al-Quran seperti keadaan kita di hadapan handphone, yang sebentar-sebentar dilihat, yang sebentar-sebentar ditengok, insya Allah kita akan berkali-kali mengkhatamkan Al-Quran. Di jalan, ketika kita menuju tempat kerja, naik kendaraan umum, naik bis, naik kereta, ya, coba buka Al-Quran, ya. Mau bentuk mushaf, lebih utama yang Al-Quran langsung, maksudnya supaya lebih fokus, karena kalau di HP kurang fokus. Lagi buka Al-Quran, tiba-tiba ada telepon, tiba-tiba ada WhatsApp, tiba-tiba ada iklan dan lain sebagainya. Lebih fokus buka Al-Quran mushaf, gitu ya.
Dan ini bisa dikatakan bukan 1001, nggak ada yang buka Al-Quran. Padahal kalau sambil menunggu ke tempat tujuan, ke tempat kerja, dia buka Al-Quran saja, insya Allah banyak orang dapat hidayah. Kenapa? Pasti orang lain akan berpikir, Masya Allah, bukan kita riya, tetapi untuk mengajak, mencontohkan, ya, secara tidak langsung. Terkadang perbuatan lebih mengena daripada perkataan. Kalau perkataan sudah berkali-kali disampaikan, tapi perbuatan itu prakteknya kurang yang melaksanakan. Kita tunjukkan saja mushaf Al-Quran, kita buka sambil menunggu sampai ke tempat tujuan, buka Al-Quran. Saya yakin banyak orang yang terbuka hatinya, tersentuh. Kenapa? Waktu-waktu saya habiskan dengan handphone, ya. Dari aplikasi yang satu pindah ke aplikasi yang lain, dari media sosial pindah ke YouTube, dari YouTube pindah ke game, dari game pindah ke berita. Baina hadza wa hadza, antara ini dan itu saja. Jarang ya saya tengok Al-Quran. Saya yakin insya Allah banyak yang kembali, sehingga kita dapatkan pahala kita karena membaca Al-Quran dan pahala mencontohkan kebaikan kepada orang lain. Yang kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, kemudian dilakukan oleh orang lain mengikuti, maka dia dapatkan pahala dia dan pahala orang lain yang ikuti. Ini jarang sekali kita temukan, ya, bawa Al-Quran. Jangan malu-malu, ya. Kenapa kita malu dengan kitab kita yang dijaga kemurnian dan kitab asli suci? Mereka saja di luar Islam nggak malu kok bawa kitabnya, padahal jelas istilahnya sudah mengalami perubahan, sudah tidak suci lagi, sudah ditambah-tambah, dikurangi. Mereka pede. Kenapa kita nggak pede bawa Al-Quran? Kalau seandainya di sini ada remaja saja, saya ajak kayak gitu, maksudnya, di sini orang-orang tua gitu ya. Maksudnya buka Al-Quran. Nah ini mungkin beberapa kiat agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan. Dan coba kalau untuk i'tikaf, ya, kita lihat misalnya orang di luar Islam saja, mereka sampai sabar bertahan. Ada di antara mereka ada yang melakukan pertapaan, bertapa di gua kah atau di tempat tertentu kah, lama, sudah keadaannya mungkin gelap, banyak nyamuk, lingkungan sekitarnya juga nggak nyaman, gitu, nggak enak tempatnya. Kita di masjid, ya, tempatnya nyaman, sudah gitu disiapkan berbagai macam makanan, minuman, tempatnya juga terang, nyaman lah pokoknya. Kita nggak sabar, nggak tahan, ya. Padahal kita hari-hari sebelumnya sudah sibuk dengan dunia. Dengan i'tikaf kita fokus beribadah supaya sibuk dengan akhirat. Nah itu, maka dengan melihat keadaan seperti ini, melihat ke sini, insya Allah kita semakin berusaha untuk sabar. Orang lain aja sabar, yang nggak jelas pahalanya. Kita yang jelas pahalanya, kenapa nggak sabar? Saya kira itu. Nah inilah beberapa kiat agar kita dapat maksimalkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita terus agar dapat mengisi, memanfaatkan, maksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bisa sekarang mungkin bisa tanya jawab. Lebih semangat lagi, lebih tingkat lagi untuk ibadah. Mudah-mudahan kita sampai hari ini istiqomah. Amin. Ustaz hari ini kita. Barangkali ada yang bertanya silakan Ustaz. Ustaz Abdul Mazhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita mendengar bahwa di bulan Ramadan ini setan dibelenggu. Betul. Itu kenapa di akhir-akhir Ramadan ini kita kadang-kadang sebenarnya kita mau lebaran. Nah, tiap-tiap apa itu kita boleh setan. Setan dibelenggu. Tapi kenapa di akhir Ramadan malah kita malas? Keadaan dia betul. Tidak jelas. Ya, itu aja Pak ya. Ya baik. Sesuai dengan dalam hadis ya, yang disebutkan dalam hadis, waktu gollu marodatus syayatin, dan dibelenggu setan-setan yang durhaka, yang biasa ngajak
yang biasa ngomporin, ngipas-ngipasin untuk berbuat maksiat, betul-betul dibelenggu. Sehingga karena mereka dibelenggu, mereka nggak seperti pada bulan-bulan yang lain leluasa menyesatkan, mendorong kepada kemaksiatan. Ya, di bulan Ramadan mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Sehingga keadaan manusia masih cuma tinggal satu saja yang ada pendorong ke arah maksiat, yaitu hawa nafsu. Yang hawa nafsu ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa innan nafsa la'ammaratun bisu, dan sebenarnya hawa nafsu itu biasa memerintahkan pemiliknya ya untuk melakukan maksiat ya. Dan kalau kita bandingkan kenyataan pendorong ke arah maksiat antara di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan, tentu banyakkan di luar Ramadan. Di dalam Ramadan energi kita sedang lemah, mau ngapa-ngapain males karena kita sedang lemah, lapar, haus ya. Kemudian yang dorong kita untuk berbuat maksiat juga lagi dibelenggu. Tinggallah sisa ya. Kalau manusia ada yang masih mengerjakan maksiat, berarti nafsunya besar ke arah maksiat dan dia nggak bisa mengendalikan diri. Ya, nggak bisa mengendalikan diri. Itu ya karena hawa nafsunya, bukan karena dorongan dari setan durhaka. Terutama mereka sudah dibelenggu sehingga nggak lagi bisa bisikin, mendorong. Yang masih tersisa adalah hawa nafsu saja. Ya. Jadi kalau misalnya kok masih ada yang itu hawa nafsunya inginnya malas, inginnya biasa aja, nggak perlu saya manfaatkan, saya ingin bersenang-senang seperti bulan-bulan yang lain. Kan tadi Pak siang udah saya puasa. Udahlah kalau gitu saya gak usah ikut tarawih, cukuplah kayak gitu. Nah itu hawa nafsu. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam. Itu mungkin. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Yang mau tanya silakan. Ya, silakan Pak. Agus, silakan Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, kalau dalam bulan Ramadan ini terus bulan hujan jauh itu bagaimana Ustaz? Gimana Pak? Dalam Ramadan ini kita melaksanakan puasa. Terus kebetulan kita harus berpergian jauh. Itu aturannya bagaimana? Oh, iya karena bepergian jauh terpaksa membatalkan puasa gitu. Atau kita harus membatalkan atau? Oh gitu ya, baik. Wajib puasa terus. Iya baik. Termasuk rukhsah, sama. Termasuk rukhsah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang yang berpuasa adalah bahwa mereka boleh berbuka ketika safar. Kata Allah, wa in kuntum ala safari di dalam Al-Qur'an ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safar. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang safar, fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka boleh berbuka dan mengqadha pada hari yang lain. Boleh sakit atau safar boleh berbuka. Ya. Tetapi dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Kata ulama, ini tergantung kondisi seseorang. Kalau safarnya ringan, dia nyaman, nggak merasakan kelelahan dan tidak terlalu merasakan keberatan dalam menjalankan ibadah puasa, maka puasa lebih utama. Tapi kalau dalam perjalanan terlalu berat, perjalanannya panjang, dia mungkin sering jalan kaki, turun naik kendaraan, pindah-pindah kendaraan, bawa barang bekal yang banyak, ya bawa bekal yang banyak sehingga dia merasakan kelelahan, maka dalam keadaan seperti ini berbuka lebih baik bagi dia. Jadi orang yang sedang safar diberikan pilihan antara berpuasa atau berbuka. Mana yang lebih utama? Lihat kondisinya. Kalau berpuasa ringan bagi dia, maka puasa lebih utama. Tapi kalau puasa berat baginya karena bawa bekal yang banyak, perjalanan safarnya juga jauh, dia harus kadang naik turun pindah-pindah kendaraan, ya sampai ke tempat tujuan dia jalan kaki lagi jauh, nyari mobil lagi, ini terasa berat, maka ketika ini berbuka lebih utama. Intinya seperti itu. Tapi dia wajib mengqadha pada hari yang lain. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Gimana? Ya, terus ya betul. Ya. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya.
Amin. Itu Ustaz silakan untuk dengan doa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Ya, baik. Sebentar. Baik, alhamdulillah beberapa materi sudah kita pelajari. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia berikan kepada kita taufiknya agar dapat maksimalkan bulan Ramadan serta menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebelum ditutup, seperti biasa mungkin saya akan bacakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.